Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bika di channel Alan Hamster. Jadi video kali ini saya akan bagikan pengalaman penggunaan iPhone 11 ya. Jadi masih banyak review yang menggunakan iPhone itu yang iBox ya. Karena untuk pengalaman menggunakan Inter itu jarang sekali orang-orang berbagi pengalamannya tentang iPhone yang Inter. Jadi kali ini aku akan membagikan penggunaan pengalamanku selama 1 bulan lebih menggunakan iPhone 11 Inter ini. Dan ini real Inter ya. Ini real Inter. Ini tunggu dulu. Nah ini LLA ya, LLA. Nah jadi pengalaman yang pertama itu menggunakan Inter, untuk performa itu enggak ada bedanya sih dengan yang iBox. Karena pada dasarnya perbedaan antara iBox dan Inter itu, yang pertama garansinya, kalau kalian beli iBox yang baru otomatis dapat garansi. Tapi kalau kalian beli iBox yang second dan garansinya udah hangus, itu juga percuma kalian itu beli iBox, untuk garansinya percuma. Ini lagi ngomongin garansinya ya, bukan yang lain. Garansinya kalau Inter itu garansinya harus ke luar negeri. Entah kalian itu beli di mana, entah itu di Singapura. Kalau LLA itu di Amerika, berarti harus ke Amerika dulu nanti untuk mengklaim garansinya. Itu pun kalau garansinya masih ada. Kalau enggak ya udah. Perbedaan yang kedua itu untuk penggunaan pada jaringannya ya. Kalau iBox itu udah pasti aman sentosa jaringannya, emailnya itu sudah pasti terdaftar ke Kemenperin. Kalau iBox itu udah pasti. Tetapi kalau yang Inter itu enggak bakal terdaftar di Kemenperin. Tapi kalau Inter itu bisa jadi terdaftar di Bea Cukai, email Bea Cukai. Karena apa? Karena kalau semisal itu kalian dapat di luar negeri dan kalian itu dari luar negeri, semisal merantau ataupun lagi liburan, kebetulan liburan itu kalian beli di Singapura, kemudian kalian balik lagi ke Indonesia, pada pelabuhan pada bandara itu kalian langsung mengklaim emailnya itu. Tadi kalian mendaftarkan Bea Cukai tersebut itu secara gratis ya. Kalau semisal HP kalian itu di bawah harga 7 juta. Kalau lebih dari 7 juta kalian bayar setengah harga dari HP tersebut untuk untuk membayar registrasi email Bea Cukai tersebut. Tapi kalau di bawah 7 juta itu gratis. Untuk satu orang itu 2 unit. Itu ya. Jadi perbedaan antara Inter sama iBox pengalamanku itu cuma itu. Yang pertama itu garansinya. Kalau garansi iBox itu kalian bisa di Indonesia, itu pun kalau kalian tinggal di kota-kota mudah. Tapi kalau tinggalnya di desa, di pelosok seperti saya ini, ya susah. Karena untuk mendapatkan senternya itu center ya, bukan center itu, tapi seperti Samsung Center. Ibaratnya itu kalau motor itu dealernya lah, dealer resmi, mekanisme resmi Samsung Center itu. Kalau di daerah saya itu mudah didapatkan. Kalau Samsung itu di Bantarjaya, kemudian kalau Oppo ya di Bantarjaya. Tapi kalau Apple itu masih jarang banget, Apple Store ataupun Apple Center itu untuk mendapatkan di perdesaan. Kemudian kalau untuk jaringan ya, kalau jaringan semisal kalian itu mendapatkan iPhone yang dimana iPhone kalian itu lahirnya 2019 ataupun 2020 ke bawah, itu bisa jadi
email kalian mendapatkan pemutihan. Tapi kalau 2020 ke atas, khususnya bulan November ke atas, itu sudah pasti akan blokir. Tapi itu juga kita kembalikan ke hoki-hokian. Kalau kalian dapat hoki ya hoki, nggak keblokir. Kayak alhamdulillah ini iPhone 11 saya ini udah kepake. Dulunya aku beli second juga, ini second, katanya ya cuma katanya, ya aku percaya aja. Itu dipakai 1,5 tahun lebih, dan ini aku pakai 1 bulan lebih. Alhamdulillah nggak ada kendala tentang sinyal dan sebagainya. Karena gini, bisa jadi kalau penjual itu menawarkan HP-nya, semisal iPhone 11 64 GB, kemudian bebas reset, bebas update, udah ngomong belak-belakan gitu, dia udah memastikan bebas reset, bebas update, fix, itu IMEI suntikan 90 hari ataupun lebih, yang dimana dia itu bukan permanen, kecuali dia itu bilang kalau IMEI itu IMEI permanen. Karena di Shopee, Tokopedia itu ada penawaran IMEI permanen seumur hidup, itu ya harganya juga lumayan, 800-an ke atas itu. Jadi kalau menawarkan seperti itu udah pasti itu IMEI suntikan, bukan ori bea cukai ataupun ori aman. Karena sejatinya kalau aman itu ya, IMEI yang aman itu dia takut kalau bilang begitu, bebas reset ataupun update, itu udah pasti dia bilangnya gini alasannya, kalau bisa jangan mas gitu. Nah kebetulan ini ya penjualnya nggak bilang sih kalau bebas reset, tapi aku tanyain katanya kapan terakhir update, aku tanyain, dia bilang 1 minggu sebelum aku beli itu. Jadi ya alhamdulillah aku update juga dan aku reset, alhamdulillah aman. Nah kemudian kalau iPhone 11 itu ya banyak kekurangannya menurut saya. Sebagai ya masih banyak kekurangan. Yang pertama itu di segi kamera itu fotonya ya, hasil foto. Kalau video emang semua iPhone itu udah pasti smooth ya, udah pasti ya, iPhone 8 ke atas itu udah pasti smooth. Tapi kalau untuk kamera, resolusi fotonya, bukan resolusi sih, hasil fotonya itu udah busuk, bosok, bener dah. Gimana ya, kalau iPhone 11 itu dulu waktu sebelum punya ini itu make iPhone 12, dan emang perbedaannya jauh banget segi kameranya, segi kamera foto ya. Karena kalau di iPhone 12 itu udah ada ultrawide yang mode malam. Kalau ini cuma ultrawide. Kalau ultrawide untuk mode malam itu nggak ada. Iya, misal gini. Ini kan ultrawide 0,5 ya. Nah, ini nggak ada. Mode malamnya nggak ada. Tapi kalau yang biasa ini mode malamnya ada. Tuh. Dan untuk resolusi hasil fotonya itu juga waduh jelek sekali. Ini aku bandingin sama harga yang segitu ya, yang sepadan dengan harga iPhone 11 yang Inter, yang sepadan itu kalah jauh banget. Jadi pada intinya itu iPhone 11 keunggulannya di segi aspek videonya dan segi speakernya, dah itu aja. Lainnya kalah jauh. Layar 60 Hz, mumet, itu bahasa Indonesia, mumet, bikin pusing, rut gitu loh. Kalau untuk stalking itu putus-putus. Kalau untuk harga segitu kalian cari Android 120 Hz udah dapet. Tapi kalau iPhone pelit bet, sumpah. Apalagi ya,
Kamera udah, jadi kamera itu cuma di videonya yang bagus, udah itu aja. Oh iya, untuk batu aku akuin ya, iPhone 11 sama 12 itu jauh banget perbedaannya. Wah, materai. Aku apa ngomongnya? Batu. Oh iya, kata temanku itu bukan batu tapi baterai. Baterainya itu lebih irit menurutku ya. Ini pengalamanku pakai iPhone 12 dan 11. Kalau iPhone 12 itu nggak ngotak borosnya. Ya nggak tahu juga karena aku juga beli second, sama-sama second. Padahal ya aku beli di Tokopedia yang iPhone 12 itu 89% baterai heatnya, tetapi di pengaturan itu 100%. Aku cek di Triul Tools itu 89%. Dan aku lihat di iPhone 11 ini baterainya itu baterai heatnya di 79%. Dulu aku waktu awal beli second ini iPhone 11 ini itu 80%. Aku cek di Tools juga sama. Tapi kalau yang iPhone 12 kemarin itu aku beli ketika datang 100%, aku cek di Tools itu 89%. Berarti itu udah suntikan. Udah pasti suntikan karena juga itu udah bisa kayak gitu tuh. Walaupun batu kalian itu enggak diganti, tapi ya baterainya itu enggak diganti, itu juga bisa. Cuma disuntik itu nanti kembali ke 100% sesuai request juga bisa. Tapi kalau ganti baterai itu cukup mahal, dan nanti kalau kalian ganti baterai itu bukan batu ya tapi baterai itu nanti di pengaturan ya. Di pengaturan nanti di umum ini atau biasanya general gitu kalau bahasa Inggris, kalau iPhone kalian bahasa Inggris, itu nanti di sini ada keterangan bahwasanya ada komponen yang terganti. Nanti ada keterangan bahwasanya komponen tersebut itu tidak ori. Padahal ya kadang belinya yang ori itu kalau nggak punya alatnya juga keterangannya nggak ori. Itu segi batu ya, tadi batu. Jadi baterai kan batu. Jadi baterai itu tuh jangan kalian lihat di pengaturan aja. Kalau bisa kalian kalau beli iPhone 11 ke atas itu kalian bawa laptop, install Tools dan iTunes. Kalau bisa sebelum kalian menginstal Tools atau iTunes itu usahakan ya itu harus menginstal dulu iTunes dulu kemudian Tools gitu. Jadi iTunes diinstal dulu kemudian Tools. Nah, nanti kalau mengecek di sana Toolsnya ada keterangannya bahwasanya komponen-komponen apa yang terganti dan juga baterainya itu berapa volt. Karena gini, bahkan di Tools itu kan di sini ada namanya True Tune ya. Ini hidup mati. Nah, kalau dianya nggak bisa dihidupin, nanti ada juga itu yang bisa ngidupin, dan itu di Tools keterangannya bukan gantian juga ada, juga bisa itu diakalin kalau mau. Kebanyakan sih begitu ya. Kemudian apa ya pengalaman iPhone 11 lagi. Oh iya. Kalau ini bukan bukan iPhone 11 saja, tapi di semua iPhone ya. Keluh kesah saya selama menggunakan iPhone itu di App Store-nya ya. Jadi kalian nggak bisa install aplikasi ngawur gitu ya. Ibaratnya kalau kalian itu ya ini bukan gimana-gimana ya, jangan dinilai gimana-gimana. Seperti kalau mencari aplikasi-aplikasi kitab gitu kan, itu kalau di App Store waduh sulit sekali untuk mencari. Kalau di Android itu banyak,
soalnya terbatas di App Store itu. Dan juga kalau kesahnya pengalaman ini ya, ini layar ini bebel, kemudian ini ngelebar sekali karena nggak suka HP yang lebar, sukanya HP yang panjang ya, yang panjang kalau saya pribadi pengalamanku. Kalau apalagi pasang ini nih apa, jelly guys, waduh serasa kalian itu gimana ya, gini. Nah itu keluhan dan pengalaman lah, bukan keluh kesah ya. Kalau kesah itu nanti ada pertama keluhan, kedua kelebihan, itu enggak, ini campur aduk pokoknya. Ini video random banget. Terus selanjutnya itu apalagi ya, oh iya, di bagian video ataupun foto itu zoomnya mentok. Kalau foto 5 kali, kalau video itu cuma 3 kali, yaitu zoom apaan ini. Itu apa ya, intinya cuma kelebihannya di video dan speakernya saja. Terus kalau ngelag gimana? Ya pasti kalau ngelag itu di semua HP udah pasti ngelag ya. Kalau iPhone itu HP kalian kalau panas banget, itu aku tanya-tanya di user-user iPhone, katanya juga semua gitu. Kalau HP itu panas banget, bisa jadi HP kalian itu crash atau ngeframe atau ngelag gitu. Apalagi ya, silahkan komentar-komentar lagi lah. Mau tanya-tanya apa silahkan. Kalau video ini FYP ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Jadi ya gitulah ya pengalamanku menggunakan iPhone yang Inter. Jadi aku itu menggunakan iPhone dari 6, 6S sampai 12 itu semua Inter, enggak ada yang iPhone. Alhamdulillah juga di segi jaringan aman semua, alhamdulillah. Jadi gitu pengalaman menggunakan iPhone 11. Jika kalian suka, like video ini. Kalau tidak suka, dislike. Dan jangan lupa subscribe jika ingin terus. Anjay, padahal nggak pernah upload, ini upload sekali, nanti 1 tahun sekali lagi, cuma gitu doang. Ya udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.